Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir kelas 11, yaitu tentang bab pembahasan ilmu kiroah atau kiroat Al-Quran. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi. Beberapa ulama mempunyai beberapa pendapat yang berbeda mengenai pengertian kiroat atau definisi kiroat. Menurut Imam Al-Zarqani, kiroat adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam kiroat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya. Baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf maupun bentuk-bentuk lainnya. Menurut Ibnu Al-Jazair, kiroat adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan pada imamnya atau penukilnya atau perawinya. Menurut Al-Qastalani, kiroat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughah, hazab, hazbun, i'rab, isbat, fasal, dan wasal, yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Dan yang terakhir, menurut Imam Az-Zarkashi, kiroat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasqil, atau yang lainnya. Berikutnya penyebaran ilmu kiroat. Pembelajaran bacaan Al-Quran terus dilakukan oleh kaum muslimin sehingga tersebarlah bacaan Al-Quran dengan beberapa versi dan muncullah nama-nama ahli kiroat. Di antaranya dari golongan sahabat seperti Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dari golongan tabi'in, ini ada tempat-tempat tertentu ya di mana mereka mendirikan halaqah ya atau tempat-tempat pendidikan tentang berbagai macam keilmuan Islam, dan salah satunya adalah qiraat. Di Madinah untuk ilmu qiraat itu ada Urwah ibnu Zubair, Mu'ad ibnu Al-Qari, Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-Araj, dan lainnya. Sedangkan di Mekah itu ada Ubaid ibnu Umair, Atha ibnu Abi Rabah, Imam Atha, Tawus, Mujahid ibnu Jabar, dan Ikrimah. Ikrimah ini salah satu muridnya Ibnu Abbas. Di Kufah itu ada Imam Al-Qamah ibnu Qais, Ubaidah ibnu Naqah, Dzir ibnu Hubaish, dan lain-lain. Sedangkan di Basrah itu ada Yahya ibnu Yamur Al-Udwani, Amir ibnu Qais, Abul Aliyah Ar-Riyahi, dan lainnya. Yang terakhir di Syam itu ada Al-Mughirah ibnu Syihab Al-Makhzumi, dan lain-lain. Adapun ulama-ulama yang paling berpengaruh dalam ilmu qiraat yang kita kenal hingga saat ini ya, ada beberapa macam qiraatnya. Yang pertama di Madinah ada Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qaqa, Imam Nafi' ibnu Abi Nuaim. Terus di Mekah ada Abdullah ibnu Katsir atau Ibnu Katsir yang lebih dikenal, Humaid ibnu Qais Al-A'raj. Sedangkan di Kufah ada Imam Asim yang bacaannya kita pakai hingga saat ini, Ibnu Abi Najud, Hamzah ibnu Habib, dan Al-Kisai. Di Basrah ada Abu Amar ibnu Al-A'la, Ya'qub Al-Hadrami,
Dan di Syam ada Abdullah ibnu Amir Yahya ibnu Al-Harith Az-Zimari. Nah, dari bacaan tokoh-tokoh inilah kemudian muncul beberapa macam kategori kiroat seperti kiroah sab'ah, kiroah al-asyrah, dan kiroah arba'ah asyrah. Oke, kita bahas masing-masing dari kiroah itu ya. Orang yang pertama yang mempunyai atau mau menseleksi atau memilih atau menyebutkan imam-imam qiraat ini adalah Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Baghdadi dalam kitabnya yang berjudul As-Sab'ah, yang berisikan macam-macam imam qiraat yang 7 yang menjadi rujukan banyak kalangan. Pijakan Ibnu Mujahid dalam menentukan 7 imam qiraat adalah ketokohan dalam bidang ilmu qiraat dan kesesuaian dengan mushaf Utsmani. Bacaan masing-masing imam tersebut juga sangat masyhur di negerinya masing-masing. Nah, di antara qiraat sab'ah, di antara qiraat yang terkenal, yang pertama itu qiraat sab'ah. Ini di antara imam-imamnya, pertama Imam Nafi' Ibnu Abi Nuaim Al-Asfahani yang berada di Madinah dengan perawinya Qalun dan Warash. Yang kedua Abdullah Ibnu Katsir di Mekah dengan perawinya Al-Bad dan Kunbul. Yang ketiga Abdullah Ibnu Amir Al-Basri di Damaskus dengan perawinya Hisham dan Zakwan. Yang keempat Abu Amr Al-Basri di Basrah dengan perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang kelima Imam Asim Ibnu Abi Najud di Kufah dengan perawinya Syu'bah dan Hafaz, yang kita pakai riwayat Imam Asim, qiraat Imam Asim dengan riwayat Hafaz. Yang keenam Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad di Kufah dengan periwayatnya Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh Al-Kisai dan Ali Ibnu Hamzah dengan periwayatnya Abul Haris dan Ad-Duri Al-Kisai. Ini untuk imam yang 7. Sedangkan tambahan untuk imam yang 10, qiraah al-asyar. Yang ke-8 yaitu Abu Ja'far Yazid Ibnu Al-Qaqa. Ya, ini di Madinah dengan perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jamaz. 9 Abu Ya'qub Al-Hadrami di Basrah dengan perawinya Ruwais dan Rauh. Yang ke-10 Khalaf Ibnu Hisham Al-Bazar di Kufah dengan perawinya Ishaq dan Idris. Dan untuk qiraah arba'ah asyarah ya yang 14, selain yang 10 tadi ada tambahan 4 orang lagi. Yang pertama Imam Hasan Al-Basri ya di Basrah dengan perawinya Syuja' Al-Balkhi dan Ad-Duri. Terus Ibnu Muhaisin di Mekah dengan perawinya Al-Bazzi dan Ibnu Shannabuz. Yang ke-13 Fahya Al-Zaidi di Basrah dengan perawinya Sulaim Ibnu Al-Hakam dan Ahmad Ibnu Al-Farah. Yang terakhir ke-14 Al-A'mash di Kufah dengan perawinya Al-Mutawwi'i dan Asy-Syanabuzi. Dari segi kualitas, maka qiraat ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama dari segi kualitasnya terbagi dalam 5 tingkatan. Yang pertama itu mutawatir, yaitu adalah qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin mereka semua itu bersepakat untuk melakukan dusta dari sejumlah orang dan sanadnya bersambung dari awal hingga ujungnya ya. Jadi dari orang terakhir yang menggunakan qiraat tersebut sampai kepada imamnya itu sanadnya bersambung. Yang kedua kualitasnya adalah masyhur, adalah qiraat yang memiliki sanad yang sahih tapi tidak sampai pada syarat atau kualitas mutawatir. Qiraat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasam Utsmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat, sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang salah atau syadz. Para ulama menyebutkan bahwa qiraat macam ini termasuk qiraat yang dapat dipakai dan digunakan. Yang ketiga yaitu dengan kualitas ahad, adalah qiraat yang sahih sanadnya tapi dia berbeda dari rasam Utsmani, berbeda juga dalam kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal seperti halnya qiraat masyhur yang telah disebutkan.
Qiraat ini tidak termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacaannya. Contohnya itu riwayat Abu Barkah dalam membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 76. Ya, yang seharusnya dibaca muttaqiina ala rafrafi khudrin wa abqariyyin hisan. Menjadi ala rafarifa khudrin wa abqariyya hisan. Dan riwayat Ibnu Abbas dalam membaca Quran surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu dibaca oleh Ibnu Abbas menjadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ini qiraat-qiraat yang ahad ya. Berikutnya yaitu qiraat yang syaz, adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contoh qiraat ini adalah Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 4 ya, yang membaca fi'il madi kata malaka dan yaum. Yang kelima yaitu qiraat maudhu, adalah qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa dasar. Contohnya adalah qiraat yang disusun oleh Abu Fadl Muhammad bin Ja'far yang menisbatkannya atau menyandarkannya kepada Imam Abu Hanifah. Yang terakhir, kualitasnya adalah mudraj, adalah bacaan yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran, seperti qiraatnya Ibnu Abbas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fi mawasimil haji fa idza afattum min arafat. Kalimat fi mawasimil haji itu bukanlah ayat Al-Qur'an, itu merupakan salah satu bentuk penafsiran Ibnu Abbas yang disisipkan ke dalam ayat ya. Keempat macam terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Imam An-Nawawi ya, Syafi'i dalam Syarah Al-Muhadzab berkata, qiraat yang syadz tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar salat. Ya, jadi tidak boleh dibaca ketika sholat karena ia bukan bagian dari Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an hanya ditetapkan dengan sanad yang mutawatir. Jadi qiraat Al-Qur'an yang boleh dibaca dalam sholat itu hanya dengan sanad yang mutawatir. Sedangkan Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' kaum muslimin bahwa Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan qiraat yang syaz dan juga tidak sah sholat di belakang orang yang membaca Al-Qur'an dengan qiraat yang syaz itu. Nah, adapun syarat-syarat diterimanya qiraat ini ada 3 ya, sesuai dengan kesepakatan ulama. Jadi para ulama qiraat menetapkan kaidah qiraat yang dapat diterima. Yang pertama itu sanad atau jalan periwayatannya sahih dan mutawatir. Sebab qiraat merupakan sunnah yang diikuti yang didasarkan pada penukilan dan kesahihan riwayat. Yang kedua, syaratnya adalah sesuai dengan Rasam Utsmani atau tulisan Al-Qur'an yang sampai pada kita sekarang dari masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Ya, pola penulisan Al-Qur'an yang digunakan Utsman ibnu Affan dan para sahabat. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab karena itu nanti tentunya akan merusak makna ya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ketiga syarat tersebut adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka qiraat itu akan dianggap syadz atau tidak sahih. Berikutnya, apakah ada pengaruh qiraat ini terhadap hukum penetapan hukum Islam? Ya, meskipun qiraat bukan satu-satunya yang dapat dijadikan landasan dalam istinbatul ahkam atau penetapan hukum, namun tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan qiraat itu berpengaruh besar terhadap hukum. Ya, hal ini menyebabkan timbulnya berbagai macam mazhab ya, dalam Islam. Misalkan yang paling terkenal itu tentang hal yang membatalkan wudhu, salah satunya menyentuh lawan jenis ya, dalam ayat aula mastumun nisa. Nah, qiraat la mastumun nisa dengan memanjangkan lam ada satu sisi dan ada juga yang lain yang membaca dengan lamnya pendek aula mastum ya, aula mastumun nisa. Kelompok pertama ya yang dengan bacaan qiraat yang panjang lamnya la mastumun nisa ya,
menetapkan hukum yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah melakukan hubungan suami istri atau jima, sehingga bersentuhan antara yang bukan muhrim tidaklah membatalkan wudhu. Pendapat ini disampaikan dan dipegang teguh oleh mazhab Hanafi yang merujuk kepada pendapat Imam Ali, Ibnu Abi Thalib, ya, Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Ya. Dan kelompok kedua yang membaca lamnya pendek, aula mastumun nisa, ini mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersentuhan yang dimaksud dengan menyentuh itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan wanita secara langsung tanpa adanya penghalang. Jadi antara kulit laki-laki dan kulit perempuan itu tersentuh ya tanpa adanya penghalang seperti kain dan lain sebagainya. Itu ya ditetapkan sebagai salah satu hal yang membatalkan wudhu seseorang yang bukan mahram. Nah, jadi pendapat ini dianut oleh pengikut mazhab Imam Syafi'i ya, dengan merujuk kepada pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Al-Zuhri, Ar-Rabi'ah, Ubaidah, Al-Sya'bi, Ibrahim, dan Ibnu Sirin. Adapun manfaat ya adanya macam-macam qiraat yang sahih itu ada memiliki beberapa fungsi, diantaranya menunjukkan bahwasanya ini adalah salah satu cara untuk memelihara keaslian kitabullah atau Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, karena ini menandakan umat Islam itu berhati-hati dalam menerima perbedaan bacaan Al-Quran. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan maknanya atau ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan hukum syarak tertentu. Yang keempat, pada beberapa qiraat menjadi beberapa penjelasan ya, dia menjelaskan ayat terhadap apa yang masih umum dalam qiraat yang lain. Misalkan qiraat famdu ila dzikrillah menjelaskan yang dimaksud qiraat Rasam Usmani dalam Quran surat Jum'ah ayat 9, fas'au ila dzikrillah, yang artinya hendaklah kita bersegera ya untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Baiklah, ini adalah materi tentang ilmu qiraat Al-Quran yang dipelajari itu. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi. Ini semua tidak lepas dari kekurangan saya sendiri. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.